Yang mengunci dirimu untuk kau tidak memiliki wanita. Tidak memiliki pasangan. Kau akan menjadi bujang lapuk. Wow. Gini. Mungkin gile. Kau itu disukai oleh Nini Lampir itu. Dia itu salah satu dari pendekar wanita bangsa kerajaan ular itu. Nah, dia mau menguasai hidupmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai di sini saya sudah tahu masalah saya apa lewat mata langit. Yang herannya kok aneh kali, saya bilang itu diserangnya dari segala penjuru, dari penjuru alam goib, alam nyata, sampai dunia maya. Saya ambil sandalnya Pak ular, udah saya ambil, saya patahin lehernya. Kuntilanak yang gigit? Yang gigit, akhirnya sampai gigit. Maksudnya bagian apanya yang digigit? Yang gigit adalah kemaluan saya. Allah Akbar. Oke, kita akan nonton. Karena kamu itu membuat peperangan terhadap mereka. Nyembur. Yang kamu masuk wanita itu yang suka sama Bang Sukri? Yang Oh, Ya, perempuan makanya ini. dimatiin lampu biar gelap, biar dia bisa masuk. Tapi kamu merasa memang ada yang masuk pada saat setelah itu? Ada, Oh, itu maghrib, bukan tengah malam. Teror gaib. terornya ini sudah. Teror gaib ini. Yes. Matiin lampu, sengaja nggak biar putus, biar tempat itu biar gelap, biar dia senang gitu. Apa itu? Dipanggil tengah malam, panggil kalau lagi nyapu, kita lewat lagi kunci pagar. Ya, Ada wanita tua ingin yang di samping. berbicara berbicara. Oke, wanita tua itu siapa ya? Pernah kamu didatengin dalam mimpi wanita tua? Kalau wanita tua dalam mimpi itu cuman kayak mau mimpi-mimpi basah dia datang. Mau mimpi basah lalu? Cuman nggak jadi karena kita kalau lihat misalnya kalau normal kalau lihat orang tua kan nggak mungkin Nggak nafsu. nggak nafsu, ya udah jadi gagal. Nah, Oh, terus kamu terbangun. terbangun. Apa wanita tua yang datang di mimpinya itu yang mau menggoda hasratnya? Nah, pertama kan yang mengunci dirimu. Oke, mengunci. Yang mengunci untuk kau tidak memiliki wanita. Tidak memiliki pasangan. juga sama. Bahkan dalam dirimu pun ingin mempunyai sebuah pasangan hidup, tapi kau tak mampu, tak dapat menjalaninya, Gitu ya? tak dapat mencarinya. Gimana? Hanya sebuah keinginan, tapi itu terkunci. Kau akan menjadi bujang lapuk. Wow, Gini. mungkin gile. Jadi apa sih dendam itu gitu makhluk gitu? Dendam dia, biar aku Sampai nggak boleh dapat pasangan. pasangan. Loh, jadi aku mau nanya nih, saudara kamu yang cinta sama dia ini benar-benar cinta atau supaya dia nggak punya Kamu pasangan? bilang saudara kamu tadi menyukai dia, Nah. tapi di satu sisi kamu berharap dia jadi bujang lapuk. Gimana itu? Dalam dunianya, dunia manusia, kau menjadi bujang lapuk, tapi dalam bangsa kami, Astagfirullah. kau Adalah akan rajanya. berpasangan Di dengan Di bangsa. dunia nyata dia aku. Di Yang- bangsa mereka udah dipasangin, jadi Pasangannya makanya Bang Sukri itu seperti apa? Coba ceritakan deh wujudnya.
Secantik apa? Apa saya bisa terima apa enggak? Nah itu dia belum tentu mau terima loh. Ya, Kalau coba. makhluk gaib harus cakep ya? Kalau memang saya itu ciri-cirinya Iya, saya terima. Mau cakep pun, Janganlah, mau cakep pun nggak boleh. nggak boleh. Gimana? Ucapanmu Kenapa? telah didengar olehnya. Ucapanmu telah didengar olehnya. Lalu kalau sudah didengar, Marah nggak ya? Dia akan mewujudkan wanita yang cantik, tapi tak ada kesempurnaan bangsa kami. Wanita yang cantik, tapi tetap dengan kaki yang berbulu. Kaki berbulu. kaki berbulu, Kaki namanya makhluk berbulu. gaib. Enggak, tadi diralat, bukan dia nggak mau, tetap nggak mau, namanya beda alam. Jangan mau. Biar dia ini. Kalau Biar yang apa? berbulu tuh jenis makhluk jenisnya apa? Jenis apa tuh yang berbulu? Kalau ular kak berbulu. Genderuwo. Kalau ular kan bersisik. Kuntilanak. Ya. Kuntilanak. Kuntilanak berbulu ya? Ya, yang berbulu tebal lah. Apa? Bisa merubah wujud Ya bisa berbahasa emang. menjadi apapun. Oh gitu. Bahkan dalam mimpi itu Mm-mm. sebelumnya dia tak mewujudkan wanita yang tua. Aslinya tua, aslinya. Kamu pernah datangin sebelum Ada, cakep. Perempuan, cakep. Cakep. Oh gitu. Oh. Terus Ya. kamu juga mau pada saat di mimpi Udah itu? cakep dalam mimpi. Ini perempuan gak jelas nih, karena kan dalam mimpi kan perempuan itu kan pakai baju bikini. Iya. Seksi dong? Oh, seksi. Kira, gak jelas nih, gak ada kurang agama nih. Saya bilang. gitu? Terus nggak mau? Tapi walaupun kita tetap nggak mau, tetap mata tetap gini kan. Kita Oh gitu. lihat, nah. Astagfirullahaladzim. Ya, misalnya Gimana? Tapi kau tetap nafsu dalam mimpi itu. Apa iya? Kalau Tetap nafsu. dia cantik ya nafsu. Cuman kalau dia di depan, Ternyata? kelihatannya udah dari jauh kayak begini, dilihat ya Cantik. Nah, ini Oh, nenek udah deket? nafsu. Udah deket ini apa keriput? Keriput ya udah aku kaget Nggak jadi nafsu? Jadi nafsu. Nggak ada jauh ya nafsu, cewek cantik datang. Ya, wajar, itu normal ya, normal, kayak- Apa lemai gemulai. Aduh ya Allah. Ya. Itu rupanya kalian ya, apa emang kamuflase gitu? Manipulasi pikirannya dia. Kenyataannya seperti apa wujudnya? Aslinya. Wanita itu dan yang saat ini berada di samping. Oh, pantesan dia ngikutin dia ya Panglima Wanita tua. Tadi kenapa aku kesini kok bisa nyasar? Udah dari sana mulus sampai ke rumah kagak belok ke kiri. Otaknya dibuat apa? Udah pusing. Tidak akan fokus untuk sesuatu tujuan. Udah ada satu tujuan. Tapi nyampe juga kan walaupun Sampai tujuan. Kalau enggak aku enggak fokus sampai tujuan, kenapa aku bangun jam 4 aku semangat kemari. Jam 4 saya kemari saya anteri. Bangun dengan cepat, tapi kau pun terkadang tidur seperti dalam kehidupan bangsaku. Bangun cepat, tapi aku tidur bangun saya cepat. Cuman aku tidur dalam kayak bangsa dia. tidurnya normal apa Saya telat? Jam berapa? saya kadang-kadang jam kan suara beri dipanggil kan tiap hari saya bangun jam 3 Jadi bangun. kayak nggak normal tidurnya. Apalagi anak-anak tidur ada suara hujan itu pasti ada manggil. Ada yang ngetok. Itu suara keramik malam Iya, yang di kepala. Kadang saya ngintip terus nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Tujuannya apa sih? Manggil-manggil, ketok-ketok, Diganggu. teror, Bermain Main mempermainkan. suara keramik bang. Karena kamu dulu pernah mempermainkan ular itu. Ya udah ini damai nih, ini Ya, minta kita maaf damai nih. nih sekarang. Kamu minta maaf dulu deh. Saya minta maaf. Kalau memang tahu itu bangsa kalian, nggak mungkin saya membunuh. Biar aja udah tahu aku bangsa kalian, nggak saya bunuh, saya usir. Gimana? Diterima ndak maafnya? Jangan ganggu lagi. Ikan-ikan mati. Memang ikan di rumah Ikan mati. banyak mati. Oh gitu. Ya. Ikan apa? Ada yang pagi matanya nggak ada.
ekornya nggak ada ikan ini kok, Mas Koi. Oh gitu, matinya nggak wajar ya? Matinya nggak wajar, pagi sehat, siang mati. Baru denger ini, aduh ikan ekornya nggak ada, matanya nggak ada. Biasanya mati ya mati aja. Ya ini tetap lengkap. dimakan. Kayak bekas dimakan ya? Memang dimakan, kepala nggak ada, mulutnya kadang-kadang isanya diambil sebelah. Ya bener ya, kamu yang makan ya? Kepalanya. Ikan-ikan habis dimakan, gigit, balikin. Buang ke dalam Kolam. ini, kolam lagi. Pagi sehat, kita mau kasih makan pagi, siangnya Udah nggak ada. Kok nggak ada, kok mati. Gitu. Ingat pada suatu malam seakan-akan kolam itu. Ya, Ada yang ada. Ada yang mainin. Kalau dibilang ikan ini mustahil, itu bukan dia air ke atas. Airnya seperti Air kayak ini, kayak muncul ke atas kayak orang berantem. Oh iya, kayak beriak gitu, Ya, berombak. berombak. Kok bisa? Padahal ikannya aslinya kan bukan ikan yang Karena di rumah itu saya cukup terornya, kalau udah saya bilang segala Udah kenyang ya? Hah? Udah kenyang Udah teror. kenyang, tapi malah saya nggak pernah takut. Oh. Sendiri 3 bulan saya diganggu nggak pernah saya takut. Apa? Mainan Buat mainan. Karena kamu buat mainan mereka balas Enggak, dendam. aku ini buat mainan mereka. Aku ini buat mainan mereka. Iya, berawal dari waktu itu kan kamu pernah mainin mereka yang ular itu. Ini Jadi sebelum masalah ular, sebelum kejadian saya udah diganggu. Itu yang kalau jadi ikan mati setelah Ikan mati membunuh ular. itu enggak ada belum. Oh, sebelum membunuh Nggak ada ular. kaitannya sama ular. Nggak Tapi ada kaitan mereka sama udah ular, ya. meneror. Nah, kalau gitu ini dari mana arahnya nih? Berarti sebelum kejadian membunuh ular sudah diteror. Udah. Apa itu? Kamu nangis? Yang ikan mati itu sebelum Bang Sukri membunuh ular loh. Siapa yang melakukan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin luarmu kali, maju-maju. Ya, ini kayak yang Apa? orang Betawi yang di situ. Oh, coba maju biar dekat. Siapa namanya? Mbah apa namanya? Coba tanyain. Yang sering nendang-nendang security kan kalau tidur ya. Maaf, boleh tahu dengan siapa ini? Terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Pak Mima, terima kasih. Mak. Ya. Engkau Astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Astagfirullah. Azan asar, jadi Ya. ya kita lanjutkan mediumisasi setelah azan asar. Oke, kita lanjut mediumisasi, sudah lewat asar. Assalamualaikum. Ganti ini. Cantik ya? Kamu bisa lihat? Bisa lihat dengan aura batin. Oh. Ini kalau malam ya. Kamu yang suka datangin dia. Kamu cinta? Ini siapa? Yang di pagar ya. Di pagar? Yang samping bunga. Kuning putih. Kuning putih. Yang kuning putih berada. Bunga Kamboja. Oh, Kamboja, di atas Kamboja ya. Yang di atas Kamboja. Itu di halaman rumah. Yang di dalam. Di dalam rumah. Oh, oke. Yang cerita tadi, yang di atas Kamboja. Orang nggak ada di tapak Kamboja ya. Lihatin dulu nggak ada. Entar lagi. Kadang Mbak aroma melati ya. Ah, itu dia aroma melati itu siapa? Kamu ya? Harum lah, cantik rupanya. Ya, cantik. Harum. Cantik dan harum. Berarti yang wangi semerbak biasa. Karena Yang satu. kau senang duduk di depanku. Duduk di depan pohon Kamboja itu. Iya. Kami suka duduk di situ. Iya. Karena sendiri, maka aku menemani. Namamu siapa? Meroza. Meroza. Maruza. Meroza. Maruza. Kalau untuk ukuran manusia umurnya berapa? 19 tahun. Wow, Oh, itu nih. masih muda, cantik, pasti kayak Deca kan 19 tahun.
Kamu Tapi tak berani kalau ada mereka tuh siapa? yang jahat. Oh, berarti kamu baik ya? Yang jahat itu dari mana? Di luar. Dari mana-mana, Banyak arah. tapi hanya di luar pagar. Di luar pagar. Bagian pagar itu memang usil, bagian di dalam, tapi bagian di dalam itu Kamboja, di Berkendara itu Garasi? garasi itu. mereka masuk juga ke situ. Iya, Ya kan ularnya ditemukan di garasi bukan? enggak di Oh, bukan. di Pak Bunga. Tete Sandara itu pun di situ, Hmm. dibawa oleh wanita. Wanita tua itu, Nenek-nenek. Hmm. tapi bukan dari tanah ini, jauh dia, Dari Besia, Besia. Di mana itu? jauh di tanah timur sana. Sia. Saya suka sama abang. Iya. Disukain sama. Sejak awal Merosa. abang datang, tapi banyak yang tidak suka dengan abang ini, karena abang itu ada di rumah itu, yang menunggu rumah itu sejak awal. Kamu sukanya apa alasannya? Karena dia sendiri butuh teman. Oh gitu. Kan ada burung saya banyak kan. Masa saya dengan burung? Tak mau, tapi jahat. Kau jahat. Oh, Nama menular itu. Tidak, itu bukan urusanku. terus maksud kamu? Tapi aku mau memberitahukanmu, Hmm. karena awal kau datang pun sebenarnya tak diterima di tempat itu beserta yang lain. Kenapa? Tapi akhirnya kalian menguasai tempat itu. Tempat itu di samping rumahmu itulah Yang belakang Yang- air. ada air hitam Air di tanam lubang air itu. ya yang di pohon pepaya. Ya, Dia hitam air situ. karena itu pembuangan dari mana-mana ke tempat itu Ya. bersama dengan samping rumahmu itu. Itu pun juga mengerikan. Ya, rumah putih yang di belakang apa yang sebelah kiri, kanan depan? Yang di samping Samping Yang di kiri. rumahmu menghadap Iya. menghadapku. Oh, rumah kosong. Tapi di samping rumahmu itu pun mengerikan. Yang kosong. Ini rumahmu, ini air, ini sebelah. Oh, ya. Apa itu? Yang besar sekali untuk orang-orang ramai. Bukan rumah orang. Itu Di bukan samping. rumah. Oh, bukan rumah apa? Itu tempat berkumpul orang banyak. Bapak ya. Kau tahu permasalahanmu yang terbesar itu pada saat kau membunuh hewan itu yang besarnya sehasta. Yang di bawah senda ya? Yang sehasta. Sehasta yang itu- sandal. Sehasta itu, kau tahu, bila ada ular besarang di rumah yang besar sehasta, ada tanda putih di punggung dan berbentuk kecil, Hijau. itulah yang menyerupai makhluk. Dia itu jahat, bolehlah kau bunuh. Maka itulah dia berulang untuk mencarimu. Kenapa? Karena kau memutuskan kepalanya. Dipenggal ya, sampai putus. Sampai Penggal putus. astaga. Gimana? Jadi mereka marah, ingin kau Balas dendam. membalas dendam untuk kau diambil sepenuhnya. Tak kuasa mereka, Tak kuat. maka setiap saat selalu mendatangimu. Maka Meruza takut. Merosa takut. Mereka mengancam Merosa juga. Iya. Oh, gimana ngancamnya? Maka Meruza itu hadir harum ketika dia sedang duduk saja di luar. Kalau tak duduk tak harum wanginya.
Iya ya. Ya, pada duduk malam jam 1, jam setengah 3. Sambil minum kopi hitam dan merokok. Gitu ya? Ya, mata Kadang sambil makan. mata ke atas terus kan, karena kayak berasa ada orang di atas. Karena merasakan hadir bersama, menemani. Tapi yang lain ingin menerkammu. Kalau Merosa menemani, tapi makhluk yang lain ada di situ. Tapi Maka Merosa tak berani untuk menampakkan diri. tapi beberapa minggu yang lalu, sebulan lalu, ada orang lihat di atas, dia tunjukin sama saya, itu ada orang. Saya bilang bukan, apa itu kamu? Iya, tapi bukan Merosa. Siapa? Bukan, ini lagi. Lain. Tempatmu tinggal itu datang pergi. Oh, banyak makhluk datang dan pergi. Tapi yang jelas dari ular itu mereka menuntutmu. Tanah itu Ya, Ya, sejak kerajaan awal siluman pun ular. sudah ada. ular. Kerajaan itu kebetulan kau di titik pusatnya. Oh, Makanya ada orang bilang rumah ini banyak ularnya dulu, kata dia, sebelum masuk tinggal di sini. Iya. Dulu banyak ular. Mana Rosa bilang itu sejak awal sudah dikuasai mereka. oke. Jadi ini kita cari jalan keluarnya ya. Bagaimana agar kita tidak saling mengganggu? Bisa nggak ular-ular jangan nongol gitu? Ketika kau sudah melakukan permohonan maaf kepada yang menciptakan, kau tak akan lagi dikejar. Berarti mohon ampun sama Allah. Ular. Karena kau memutuskan kepala beberapa ekor ular itu. 3 loh. 3 ada aja. Yang lebih parah lagi, kau mengguntingnya ekornya. Kamu Berarti cain- kau memecahkan kepala. Sadis juga ya. Sadis terhadap ular. Itulah maka hati-hati, kau pemberani tapi tak boleh sampai separah itu. Oh gitu. Karena mereka itu nyata punya kehidupan di tanah itu. Bagus tak melukai yang lainnya atas perbuatan itu. Karena sengaja mereka membuat permainan ini supaya kau itu dipengaruhi oleh mereka. Kau tahu sebagian dari mereka itu ada kerjasama dengan yang tak suka dengan abang kau. Oh gitu. Jadi Iya. supaya menjadikan satu korban itu untuk sebagai tuntutan terhadapmu. Hampir saja kau terkena musibah, tapi tak sampai. Waktu kapan? Pada saat itu, karena kau di sana sebagai melindungi orang-orang yang di sana, Iya. wanita dan anak-anak, kau melindunginya. Yang waktu ketiban itu apa? Bayangkan seandainya anak Lampu. kecil yang terkena. Oh iya bener. Aku suka dengan anak kecil laki-laki itu. Oh iya iya iya. Ya, laki-laki. yang Ponakannya? itu. Ponakan saya. Makanya habis lumpia pecah, saya langsung jangan tarik bangku biar orang ini nggak bisa lari. Ya anak-anak nggak masuk Nggak boleh masuk lagi. karena itu beling ya, Yang beling kan bahaya. kita nggak tahu dari beling itu berapa meter kan pasti. Kau itu disukai oleh nenek lampir itu. Nenek lampir yang Yang datang ke mimpinya. kalau Ular itu. dia kalau buka pintu yang selalu kayak ada berasa di depan pintu ya, Dia itu berpakaian kain. kain Kau- coklat. Jadi dia itu bisa muda lalu bisa menjadi tua. Sebenarnya dia itu tua, tapi mengganggu orang-orang itu seperti dia itu cantik. Padahal dia itu tua sekali. Merasa takut untuk mengatakannya. Tapi itulah yang terjadi. Dia itu salah satu dari pendekar wanita bangsa kerajaan ular itu. Oh nenek-nenek itu Nah, dia mau menguasai hidupmu. yang mau dikasih mimpi basah tapi nggak jadi. Kenapa
Kalau sampai kau terjadi bersetubuh dengannya, maka kehidupanmu sepenuhnya dalam kendalinya. Ya ampun, berarti malah terlindungi. Justru ketika kau tersadar bahwa wujud aslinya itu tipu daya mereka adalah seperti nampak bagus, padahal asli tidak. Itu udah berapa kali dia datang kan? Gitu ya? Sampai kau benar-benar merasa puas, kau masuk dalam perangkapnya. Bisa ya mereka? Ternyata kau dilindungi. Berapa kali gagal. Iya, jadi mereka mau memanfaatkan dalam kondisi tidak Tapi sadar. tetap sebagian sudah ada dalam dirimu, merasa takut. Itulah yang nanti akan dibersihkan sama Panglima. Yang ada di dalam dirinya itu apa? Ya itulah Wujud ular ular-ular yang itu. mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi dia sering ngeblank, sering nggak fokus. Terus yang susah tidur, gelisah. Terus mempengaruhi apa lagi? Terkadang kau seperti tahu padahal kau tak tahu. Oh, jadi kalau orang lain melihatnya sok tahu gitu. Iya. Bisa salah paham sama temenmu. Terutama kau ingin diadu domba dengan abang kau tuh. Karena dulu pernah ada yang tidak suka denganmu. Jadi ingin ada banyak yang mengikutimu, maka kau tidak sanggup. Tapi sanggup. Sampai akhirnya pikiranmu itu hanya tertuju dengan kesayanganmu burung-burung itu saja, tak memikirkan hal lain, apalagi memikirkan untuk mempunyai masa depan tentang kehidupan. Selayaknya kau itu berumah tangga, tidak akan terpikirkan itu. Pasti kau memikirkan untuk apalah gitu. Maksudnya suka denganmu karena kau setia ada di tempat itu. Sendiri tak berkawan, saya pun sendiri. Oh gitu. Dengan saya kenal dengan Kimaung Oh, kenal dengan Kimaung. yang ada di dekat Yang kolam ikan itu. Jadi ingat, kalau ada sahasta berbentuk kecil dan ada bergaris dua di bahu, bolehlah kau bunuh dengan membaca basmalah. Tetapi tidak boleh berulang dengan satu pukulan. Peringatkan 3 kali. Kalau dia tidak pergi, maka bolehlah kau bunuh. Tapi jangan sampai dipenggal. Jangan kau penggal. Jangan diputusin. ya buang aja ya. Terus apa katanya kamu berat badannya turun terus? Itu apa ada Kenapa katanya? nih kok bedanya berat badan terus? Jadi kurus gitu. Bagaimana tak kurus? Badanmu bukanlah kamu. Hanya mereka yang memakan apa yang kau makan. Oh gitu ya. Jangan gunakan tangan kirimu. Kalau makan. Gunakan tangan kananmu. Oh iya. Tidurlah di waktu yang ditentukan. Jangan malam bagaikan siang, siang bagaikan malam. Jadi hidupmu bisa sehat. Makan pakai tangan kanan dan harus berdoa gitu ya, Meroza. Meroza Muslim ya? Iya, Sudah lama di tempat Bang Sukri. lama. Sebelum Bang Sukri tinggal situ ya? Iya, Oh ya. Cantik ya Meroza. Kayak Dek Eca. cantik. Karena wanita. Iya. Nah terus yang datang ke mimpinya sampai gigit itu siapa? Dari depan rumahmu. Depan rumahmu ada pohon tinggi menjulang. Ya. Itu gelap sekali rumah itu. Karena dia pun di sana. Dia tak suka dengan kawanmu, kan? Tapi kau membelanya. Ya lah, karena kasihan tuh kawanku, masa ditakutin sama dia. Kau tak bisa lepas dari nenek itu. Nenek itu menginginkanmu. Itu gimana cara saya mengusirkan dia? Tak tahu. Aku pun tak sanggup untuk menghadap. Kalau dia datang, aku bersembunyi. Aku takut karena dia salah satu penguasa di sana. Oh gitu ya. Paling usil lah. Nanti dibersihkan kan sama Yang Panglima. suka-suka goyang pagar itu dia kali ya. Iya, Malang bodoh. dia beserta dengan pasukannya. Dia punya banyak pasukan. Ya, Karena di situ dia seorang pemimpin. ya. Punya anak buah ya. Bagaimana kamu merangi kaumnya? Mereka jumlahnya banyak. Banyak sekali. Maka selalu datang dan pergi. Itu yang di depan rumah itu yang rumah kosong ya depannya itu. Bukan, yang sebelah kiri. Yang katanya Meroza depan rumah itu? Yang itu bukan, yang katanya sebelah kiri, bukan yang kosong. Bukan ya? Yang kiri kan? Sosoknya apa itu? Apakah ular juga?
Perempuan. Yang dia sering duduk. Dia berkain merah itu baju. Oh, kuntilanak merah. Dengan merah yang pohon tinggi itu. Yang tadi Oh, iya. saya bilang pohon tinggi menjulang tinggi. bukan di rumah berarti Pohon di motoa. Tua. Nah, pohon motoa. Memang ada ini. Ribut sekali. Iya. Pohon motoa. Saya pernah dicerita sama orang, saya nggak percaya. Saya udah. Itulah kau selalu berkata yang tidak baik. Saya tidak takut. Kalau berani tampakkan diri, kau tak boleh berkata sembarangan. Itu ya. Walaupun Karena- kenyataannya memang dia nggak takut. Memang tak takut. Tapi nggak boleh Tapi ngomong. mengganggu. Merah di pohon Karena motoa. bagaimanapun kelemahanmu kau tak bisa melihat mereka, mereka bisa melihatmu. Lebih mengerikan itu musuh yang tak terlihat. Oke, jadi apa yang harus diperbaiki nih dari Bang Sukri? Menjaga perkataanmu, menjaga perilakumu, Walaupun berani tapi nggak boleh sesumbar. tidak boleh. Oh gitu. Benar ya, sebenarnya itu baik orangnya, tapi terkadang sulit untuk diberitahu telinganya. Oh gitu ya. Apa itu pengaruh dari siluman ular yang menguasai dia? Atau emang karakternya? Karena sejak kecil memang begitu. Berarti harus diperbaiki ya? Iya, Oh gitu. Bang, biar jadi masukan yang baik ya. Mirosa udah pergi sepertinya ini yang lain. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukri. Ini siapa? Baki. Biasa aja bukan? Apa? Puhaba. Abah. Bang. Isa. Apa kan? Bisa. Tinggal iyan alone. Ya, ya. Apa artinya? Bimbing abah jalan Allah. Tamra. Oke, benar. Bahasa Indonesia boleh. Kan jin korin makkah kali. Mungkin lah. Jin korin makkah. Ibu Jalan Allah itu selamat. Berjalan Allah, Kri. Berjalan di jalan Allah berjalan bersama. di jalan Allah. Dia. Jaga apa katamu, jaga sikapmu, Ya. dengarkan. Jadilah pendengar yang baik, Kri. Maafkanlah, kami tak dapat memberikan yang terbaik untukmu. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Mengana huruf I. Itu ibu. Orang tuh udah nggak ada. Nggak ada. Ibunya namanya siapa? Ada huruf I-nya? Asia. Kalau ibu Asia. Maaf ini Pak Arbawi. Asia, mamamu. Iya. Mamamu. Tuh, Sudah lama meninggalnya. 2000 berapa ya? 2001. semoga kau mendapatkan jodohmu. Amin. Amin. Berhutang jasa kau. Aku tak mau kau seorangan sendiri saja. Ya, ya. Mohon ampun kepada Allah dari kehilafanmu, dari kesalahanmu, atas apa yang kau tak ketahui di muka bumi ini. Jangan sembarangan lagi, nak. Ya, ya. Tidak boleh. Setiap yang bernyawa itu ada yang memiliki. Ya. Hati-hati. Karena mereka menuntut balas terhadap. Dan kau bertanggung jawab atas keamanan tempat itu. Kau tahu apa pekerjaan abangmu ini? Ya, ya. Banyak musuh tak terlihat. Bantu dan tolong jagalah keluarganya sebagaimana kau menjaga dirimu sendiri.
Karena dialah yang akan menjagamu di hari tua nanti juga. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Sama-sama, Mak. Agama harus dijunjung tinggi melebihi apapun. Kesalehan adalah tiang bagi dirimu. Jika tak saleh, kau tak selamat. Terima kasih. Sama-sama, Mak. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah. Ismi punya ular. Yang ular, ah? Coba lihat ular banyak. Oke, kalau gitu kita langsung terapi aja yuk. Masuk sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jisultanil lajim wajil manil karim wajil wajihil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah. Bismillah, kita sholawat. Habisin ya, Mak? Habisin. Sekarang lanjut mandi air doa. Nah, ini air yang sudah didoakan Panglima Langit yang fungsinya untuk pembersihan dan juga pemagaran badannya Bang Sukri dari sosok-sosok siluman ular yang mengganggu. Ya, alhamdulillah Bang Sukri sudah berhasil menelisik akar permasalahan teror goib dari siluman ular yang selama ini menghantui kehidupannya setiap hari, dan sudah diterapi, sudah mandi air doa juga. Gimana tadi waktu diterapi? Rasanya sakit nggak? Agak kalau sakit sih, Mak. Cuman waktu mandi saya agak napasnya sumbat. Sesak napas ya? Sesak napas. Kayak susah kali nariknya, mau keluar. Jangankan narik, keluar aja susah. Nah gitu aja. Walaupun cuma diguyur satu gayung. Jadi kayak ketekan dada ya Ya, rasanya. ditekan gitu ya. Rasanya kayak ditekan. Ya, ditekan. Mau tarik susah, mau keluar jangan keluar juga susah. Kayak ditahan ya? Kayak ditahan. Nah itu aja yang saya alami. Tapi habis mandi sekarang Enggak, kayak enak lah gitu, segar, fresh lah. yang beban-beban di badan rasa udah terasa hilang, kayak apa gitu, kayak ringan lah badan saya. Alhamdulillah. Nah terus tadi dari medisasi apakah semua sudah sesuai dengan yang dialami? Sesuai, memang sesuai apa yang saya alami, maupun dari mimpi saya udah terjawab semua di sini. Jadi terungkap ya, yang terungkap semua. Selama ini menjadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar yang apa masalahnya, kenapa ya rupanya sampai di sini saya sudah tahu masalah saya apa yang dilewat matalan. Terus tadi pesan yang ternyata sosok yang terakhir itu sosok ini ya, jin goreng dari almarhumah ibu ya. Tapi kalau yang inisial S sama I siapa? S sama I nama ada ibu Asia. Nah, berarti ibu orang pakai S tadi. Ada dua, tapi yang nggak tahu mungkin nenek saya juga ada I-nya juga. Oh, neneknya siapa namanya? Mariam
Hashim. Oh bisa jadi, ya bisa jadi. Karena kalau orang tua saya nggak menyebut saya nama saya. Kalau nenek ada. Yang jelas tadi itu makhluk yang baik, memberikan nasihat kebaikan, dan bahkan mengucapkan terima kasih sama Bapak di langit gitu. Iya. Apa tadi yang pesan yang apa ya membekas di hati gitu? Yang berarti misalnya yang terakhir, misalnya jangan tahu, saya sok tahu gitu. Jangan terlalu membantah. Nah, jangan selalu membantah walaupun belum tahu, jangan sok tahu lah ya. Yang tadi yang terakhir kan, yang pokoknya baik-baik sama orang, jangan selalu melawan dan membantah. Terus kalau ketemu ular? Kalau ketemu ular Jangan dibunuh. tergantung kalau dengan kondisinya. Iya betul. Kalau memang udah sekarang nggak bisa keluar, kita sikat lagi. Kalau memang bisa kita usir aja. Iya. Ya udah. Terus yang penting harus ini apa namanya berdoa karena Berdoa. mereka juga punya Hak hidupnya. Iya benar. Ya baik Bang Lima, bisa dibandingkan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bang Sukri ini. Ya, yang pertama memang terkadang kita memang harus mengambil keputusan yang cepat di saat yang tepat. Karena mengambil keputusan yang cepat di saat yang tepat dalam keadaan berbahaya itu memang tidak mudah. Karena antara dua pilihan, dibunuh ataupun terbunuh. Tapi lihat juga lawannya. Kalau lawannya seekor ular, jangan dibunuh. Kalau dia memang masih bisa diusir untuk pergi dan tidak membahayakan kita. Tapi kalau dia sudah menyerang, dia sudah membahayakan kita, berarti tidak ada pilihan. Selagi masih ada pilihan, kita masih aman, kita masih bisa mengantisipasi. Silakan antisipasi, silakan usir dia pelan-pelan. Tapi kalau membahayakan kita ya harus kita bunuh gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, bangsa setan itu akan terus meneror, membisik-bisikkan kita dalam hati, membuat kita nggak nyaman, mengadu domba kita, membuat kita selisih paham antara saudara. Jangan sampai kita termakan bisikan setan di kolbu kita, dalam pikiran kita. Apalagi sempat dia meneror secara dengan waktu yang panjang. Itu juga cara mengantisipasinya, kita harus banyak-banyak berzikir, berdoa. Jadi kalau kita nggak bisa tidur malam, kita sholat sunat wudhu, sholat sunat tobat, sholat sunat witir, lalu kita berzikir, minta perlindungan kepada Allah agar setan-setan itu menjauh dari kita, dan rahmatnya Allah yang mendekat oleh kita, agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ketenangan hidup dan ketenangan dalam waktu kita istirahat. Bukan teror-teror setan yang tidak baik yang terus menghantui kita dalam kehidupan kita gitu. Salah satu antisipasinya harus seperti itu. Dan jangan lupa setiap mau tidur itu kalau bisa dalam posisi berwudu atau dalam posisi setelah berzikir atau sholat sunat. Sholat witir ya? Ya, sholat sunat wudu, sholat sunat tobat, sholat sunat witir, itu selalu harus dikerjakan sebelum kita tidur. Karena itu memang sebaik-baiknya yang harus kita lakuin. Jangan tidur aja, nggak sholat dulu, nggak berzikir dulu, apalagi sampai tidur nggak baca doa. Nah itu lebih parah lagi gitu. Jadi satu lagi harus jaga sikap, perilaku, ucapan. Jangan pernah menentang-nentang makhluk siapapun, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan sok jago, jangan menganggap enteng lawan. Jangan merasa kita udah bisa mengendalikan segala sesuatu, meskipun kita bisa. Jangan merasa kita berani, meskipun kita berani. Karena terkadang Tuhan menguji kita dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita tidak menyadari. Atas kesombongan ucapan kita, Tuhan menguji di saat-saat itu gitu. Sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana kehebatan kita, tanpa kekuatan yang diberikan Allah, tanpa perlindungan yang diberikan Allah terhadap kita. Jadi yang harus dilakukan itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya aku tidak punya kuasa dan kekuatan apapun ya Allah, melainkan atas pertolongan dan izin-Mu. Jadi pada saat manusia mengucapkan aku mampu kok, aku bisa, aku lawan, aku nggak takut, itu kita sombong. Jangan pernah kita melakukan dan berkata seperti itu, karena setan itu dilaknat Allah karena kesombongannya.
Iblis itu dikutuk oleh Allah karena kesombongannya, bukan karena ketidakpintarannya dan bukan karena ketidakhebatannya, tapi karena kesombongannya. Hati-hati dengan sikap Anda. Tuhan. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Abang Malangit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Berbagai ujian datang menghampiri, hidup penuh luka dan misteri. Fisik hati, rumah tangga terpecah, keuangan jatuh, jodoh tak sampai. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan di tengah gelapnya dunia, menghadapi yang tak terlihat. Panglima Langit Ratna Listi beraksi, kami akan selalu berjuang, menumpas yang gaib, mengungkap kebenaran. Tak peduli suku, tak peduli agama, kami di sini untuk saudara semua. Jangan bersedih, Tuhan pasti hadir. Setiap ujian adalah tanda kasih-Nya. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan di tengah gelapnya dunia, menghadapi yang tak terlihat. Panglima Langit Ratna Listi beraksi, kami akan selalu berjuang, menumpas yang gaib, mengungkap kebenaran. Mata Langit, klinik pengobatan sejati, menjaga hati, menjaga diri. Jalan lurus kita akan temui, bersama kita pecahkan semua misteri.